Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok elektronik material. Kami akan mempresentasikan sebuah artikel, sebuah penelitian tentang pengolahan bahan polimer alami. DJ dulu gasi. Kenalin anggota kelompok. Oke, lanjut ke materi. Jadi saya akan menjelaskan tentang konduksi listrik komposit polimer. Komposit polimer konduktif atau CVC adalah komposit yang terdiri dari matrik campuran polimer fase tunggal atau multifase dan bahan konduktif sebagai pengisi. Pengisi konduktif dapat berupa partikel karbon, logam atau polimer konduktif. Hadiah Nobel Kimia pada tahun 2000 mengakui pentingnya polimer konduksi karena merupakan penghargaan atas inovasi dan pengembangan polimer konduksi 1-3. Sejak itu polimer konduktif telah menarik perhatian dari perkembangan akademis dan industri seperti aplikasi dalam sistem energi dan elektronik, dioda pemancar, cahaya organik, perangkat fungsional dan elektronik, optoelektronik dan penyimpanan energi serta sel surya organik. Polimer penghantar telah dikenal sebagai matrik ideal untuk menyelamatkan molekul aktif redoks. Mereka dapat mengembangkan bahan konduktif yang mudah diproses sehingga memperkenalkan konduktif organik dalam dimensi rendah dengan sifat fleksibel dan khas. Kelas polimer penghantar organik juga diidentifikasikan sebagai polimer penghantar interaktif atau ICVC, didirikan setelah penemuan polimer penghantar. Transfer elektronik melalui polimer itu sendiri sistem elektronik terkonstruksi penuh yang mencakup panjang tulang penunggung polimer, menentukan konduktif atau ICVC. Sebaliknya, polimer yang melakukan secara elektrinsik didasarkan pada distribusi partikel konduktif seperti logam dan matrik polimer non-konduktif. Sebagian matrik polimer konduktif bahan ini dapat diperoleh dari tumbuhan, hewan, dan bakteri dan memiliki kombinasi sifat yang unik, termasuk sifat kimia permukaan yang fleksibel dan kemampuannya untuk berkaitan dengan bahan lain, termasuk polimer penghantar selulosa tidak dapat digunakan langsung untuk pembuatan alat penyimpanan energi karena tidak dapat menghantarkan arus listrik. Menurut peneliti telah menunjukkan bahwa selulosa yang diekstrak dari tanah organik mirip dengan selulosa tumbuhan. Mereka menemukan bahwa berdasarkan kandungan selulosa, mereka dapat menilai proporsi bahan tanaman yang tidak terurai di gambut. Komposit konduktif merupakan salah satu alternatif pemecah masalah penyimpanan energi listrik karena sifatnya unik dari CVC. Dalam penelitian ini dibuat dengan menggabungkan selulosa dan pani dan PPE, dan hasil penelitian dapat menjadi sumber wawasan untuk mengembangkan bahan baku, pembuatan bahan penyimpanan energi seperti baterai berbahan dasar organik dengan teknik relatif ekonomis dan mudah serta dapat memberikan nilai tambahan lagi limbah pertanian. Limbah biomasa TTKS kelapa sawit diperoleh dari pabrik sawit lokal di Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat di Indonesia. Sedangkan tanah gambut diambil dari Kabupaten Kuburaya, pelet natrium, hidroksida, asam klorida, asam sulfat, dan amonium persulfat. Sedangkan amilin dan pirol diperoleh dengan Smart Lab. Semua bahan kimia dengan reagen diterima begitu saja tanpa pemurnian lanjut. Dalam penelitian ini, tanah gambut dipilih sebagai sumber biomas untuk membuat CVC.
Perlakuan awal diawali dengan pencucian untuk menghilangkan kotoran sebelum dikeringkan dalam oven yang bersuhu 80 Celcius selama 24 jam. Pengurangan ukuran dilakukan dengan menggunakan blender komersial untuk mengubah biomasa menjadi bentuk serat yang lebih halus, yang kemudian diayak hingga ukuran partikelnya kurang lebih dari jadi 400 meter saja. Selanjutnya, untuk mengekstrak selulosa dari TTKS, serat dilakukan proses delikfinisi secara kimia dalam sistem reflux dengan larutan pada suhu 90 derajat selama 3 jam. Dilanjutkan dengan pemutihan dengan larutan campuran. Setelah didinginkan sampai suhu kamar, dipadatkan dan diendapkan yang dihasilkan dan disaring, dicuci bersih dengan air suling yang menghilangkan sisa-sisa bahan kimia, dan dikeringkan 24 jam dalam oven pada suhu 60 derajat. Selulosa disimpan dalam kantong plastik kedap udara dan disimpan dalam desikator untuk menghindari kontaminasi sebelum proses selanjutnya. Langkah sintetis BPK adalah sebagai berikut, yaitu selulosa yang diperoleh dicampur dengan aniline atau pirol dan diubah menjadi polianiline dengan metode polimerisasi in situ. Spektroskopi impedansi terdiri dari komponen nyata dan komponen imajiner dan diukur sebagai fungsi frekuensi pada umumnya. Potensi AC dengan amplitude kecil bentuk sinusoidal dimasukkan ke dalam sistem. Respon diukur dalam bentuk sinusoidal pada frekuensi yang sama, tetapi fase bergeser, dan dilanjutkan dengan penambahan komposit hingga BPK menutupi keseluruhan tabung. Kemudian dipadatkan dengan menggunakan mesin pres manual dengan besaran gaya yang sama. Pengukuran daya hantar listrik CPC dilakukan dengan teknik impedansi 2 elektroda pada LCR meter dengan frekuensi 20 Hz sampai 2 MHz. Data yang diperoleh berupa nilai impedansi Z dan sudut impedansi O. Data kemudian diolah hingga memperoleh nilai presentasinya seperti pada persamaan. Percobaan dilakukan dalam 4 rangkaian percobaan menggunakan 2 sumber selulosa yang berbeda, TKKS dan tanah gambut, serta 2 jenis monomer yaitu anilin dan pirola. Kemudian dipolimerisasi dengan polimer konduktif PANI dan PPY. Jumlah anilin atau pirol yang dicampur dengan selulosa yang diekstraksi divariasikan menjadi 4. Listrik dalam polimer konduktif melibatkan pengisian positif membawa atau elektron di sepanjang rantai polimer dan perpindahan membawa ini antar rantai, termasuk konduktivitasnya tidak mudah untuk membandingkannya karena sebagai kelompok peneliti telah menggunakan kondisi persiapan dan karakterisasi yang berbeda. Dan dapat disimpulkan bahwa ada tren peningkatan konduktivitas yang jelas ketika lebih banyak anilin atau pirol ditambahkan ke dalam campuran selama polimerisasi, yakni konduktivitas komposit sangat dipengaruhi oleh jumlah monomer yang ditambahkan ke selulosa. Digambarkan bahwa konduktivitas selulosa BPK dari TKKS meningkatkan seiring dengan meningkatkannya rasio massa. Dari penelitian dengan temperatur panas, polimer yang terbentuk dari PPY memiliki struktur rantai yang lebih tidak beraturan dibanding dengan PANI.
dengan luas kristal yang lebih sempit 1271. Polimer penghantar dengan struktur rantai tidak beraturan dapat mengalirkan listrik melalui mekanisme yang didominasi seperti pada penelitian ini. Kesimpulannya, dalam makalah ini, komposit polimer konduktif disintesis melalui polimerisasi kimia dan oksidatif dari dua jenis monomer anilen dan pirol dengan salusa alami dari dua sumber berbeda, TKKS dan bentuk tanah gambut yang diaktifasi oleh asam. Kondusif listrik meningkat pada kedua monomer dan mencapai nilai maksimum pada rasio massa monomer. Solosa 4. Pengukuran konduktif menunjukkan bahwa komposisi pasif penggabungan polianilin dan polipirol atau solosa dari tanah tandan buah kosong dan tanah gambut merupakan materia dengan konduktivitas pada kisaran semikonduktor. Secara keseluruhan, nilai konduktivitas tertinggi dimiliki oleh komposit dengan variasi rasio massa 4, yaitu 22 kali 10 second per centimeter. Untuk komposit yang menggunakan solosa dari TKKS dan 2,3 kali 10 second skala centimeter. Untuk komposit dengan salosa tanah gambut, hasil pengukuran konduktivitas juga menunjukkan bahwa nilai konduktivitas komposit polianilin atau salosa lebih tinggi dibandingkan dengan komposit polipirol atau salosa. Komposit salosa pani dan salosa PPY akan menjadi materi yang menjanjikan